warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Rizky Mubarakah dengan rekan saya Deni Alfiani. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Al-Quran di Asia Afrika, yaitu meliputi Mesir, India, dan Pakistan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester, tugas ujian akhir semester, mata kuliah Tarikh Al-Quran yang diampu oleh Bapak Najib Syaifullah MAG. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu sudah terkenal dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Yang terkenalnya itu bukan hanya di umat muslim saja, tetapi Al-Quran itu terkenal juga di umat non-muslim. Nah, tetapi untuk percetakan Al-Quran sendiri itu belum diketahui secara detailnya bagaimana. Jadi Al-Quran hanya terkenal, oh iya ini Al-Quran, tetapi belum tahu gimana sih percetakan Al-Quran itu. Nah, untuk detailnya bisa kita langsung tanyakan saja kepada rekan kita yaitu Mas Dani untuk detail sejarah Al-Quran di Asia Afrika. Nah, yang pertama gimana sih Mas sejarah percetakan Al-Quran di Mesir? Oke, sejarah Al-Quran di Mesir, percetakan di Mesir itu yang pertama itu Perancis sama Mesir itu saling berkelahi atau saling menjajah itu selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1798 sampai 1801. Nah, pada waktu itu Perancis itu dipimpin oleh Napoleon, yang mana ia itu menangkan pertempuran tadi yang bertujuan untuk memperluas wilayah antara Perancis dan Paris. Kemudian setelah ia menangkan, ia juga menutup Universitas Al-Azhar yang berada di Mesir. Yang sudah kita ketahui bahwa universitas itu termasuk universitas tertua, terus universitas yang sangat dihormati oleh umat Islam, dikarenakan di dalamnya itu banyak sekali para ulama. Nah, kemudian setelah itu Perancis dijajah kembali oleh Uthmaniyah dengan bantuan si Paris. Oh, berarti Prancis ini tadinya yang menyerang Mesir, terus menang, habis itu malah dia yang dijajah. Jajah kembali. Itu. Nah, kemudian ada satu orang yang memerintah negara Mesir tadi, yaitu Muhammad Ali Basso. Nah, beliaulah yang membangun percetakan. Nah, akan tetapi percetakan itu masih umum, bukan untuk mencetak Al-Quran. Yang namanya itu percetakan bulak. Percetakan bulak. Nah, percetakan ini itu mulai dibina itu pada tahun 1821. Nah, siap dioperasikan atau siap untuk dioperasikan untuk mencetak buku-buku itu pada tahun 1822. Nah, buku yang berhasil dicetak itu salah satunya adalah Kamus Italia Arobi. Itu di percetakan bulak. Nah, kemudian pada tahun 1923 ini beliau itu membangun percetakan lagi di Mesir. Kemudian dioperasikan atau diresmikan itu pada tanggal 10 Juli 1924. Nah, percetakan di Mesir ini yang sudah saya katakan tadi itu masih umum, bukan untuk mencetak mushaf. Nah, kemudian setelah lama kemudian, bertahun-tahun kemudian, ada sebuah percetakan yang khusus untuk mencetak mushaf Al-Quran yang bernama itu percetakan Ashimarli dan percetakan Al-Bab Al-Halabi. Itu percetakan di Mesir yang khusus untuk mencetak mushaf Al-Quran. Jadi seperti itu. Oh, jadi percetakan di Mesir ini pertama itu ada percetakan bulak yang nggak khusus buat Al-Quran tapi itu masih umum, dan yang kedua itu Ashimarli sama Al-Hab Al-Halabi. Ya, itu untuk mushaf Al-Quran. Tadi kan untuk sejarah percetakan Al-Quran di Mesir. Nah, sekarang yaitu percetakan Al-Quran di India. Bagaimana sejarah percetakan Al-Quran di India tersebut, Mas? Oke. Percetakan di India. Cetakan India itu ditulis pertama kali oleh Al-Hajj Muhammad Samah. Nah, itu pada tahun 1304 Hijriah. Nah, mushaf cetakan India itu berbeda dengan mushaf yang lainnya. Perbedaannya gimana itu, Mas? Yang mana mushaf India itu di dalamnya nih, yang pertama terdapat nama-nama yang mentaskhih atau sebuah tim yang membenarkan atau mentaskhih Al-Quran. Itu ada nama-namanya. Nah, kemudian yang kedua itu ada nama-nama imam qiraatnya. Itu di dalam mushaf India. Nah,
terkait seperti apa cetakan mushaf India. Nah, mushaf India itu sama dengan Mesir ternyata, yang mana cetakan mushaf India itu menggunakan cetakan teknik modern. Jadi sudah menggunakan alat-alat modern cetakannya. Dan kemudian yang kedua itu menggunakan kertas yang berwarna kuning kecoklatan. Itu mushaf di India. Di Mesir juga sama seperti itu. Nah, kemudian nih ada lagi menggunakan not hot naskhi yang berjumlah itu 13 baris di tiap halamannya. Jadi itu yang Mesir sama India itu hampir sama. Hampir sama. Pakai hot naskhi itu. Hot naskhi, kemudian jumlahnya 13 baris ke bawah. Nah, kemudian di awal surat itu juga ada tulisan, misalnya nih, di surat Al-Fatihah. Di atasnya itu ada surat Al-Fatihah gitu. Berarti surat, setiap surat ada tulisannya, ada nama-nama suratnya tersendiri. Nah, itu di sejarah percetakan mushaf di India. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu sejarah percetakan Al-Quran di Pakistan. Gimana Mas sejarahnya? Sejarah Al-Quran di Pakistan itu secara detailnya, siapa yang pertama kali mencetak, siapa yang pertama kali menulis itu belum diketahui secara detail. Saya sendiri belum mengetahui. Akan tetapi saya ini berusaha menjelaskan yang pertama kali mencetak yang saya baca ini. Yang pertama kali mencetak yang paling masyhur itu cetakannya namanya PT Taj Company. PT Taj Company. PT Taj Company. Nah, itu mushaf ini menggunakan metode penulisan Imam Ad-Dani sama Imam Asyatibi. Itu. Di sini juga menggunakan hotnya itu hot naskhi sama. Akan tetapi hot naskhi yang digunakan itu yang masyhur di benua Hindia dan di wilayah sekitarnya. Jadi yang sering digunakan atau sering kita kenal itu hot naskhi Hindi. Hot naskhi Hindi. Hot naskhi Hindi. Itu. Nah, kemudian mushaf ini itu berbeda dengan mushaf yang sering kita kenal, itu mushaf Madinah. Nah, bedanya apa? Yang pertama, terkait tanda baca. Itu beda. Kemudian yang kedua, terkait tanda wasol sama wakofnya. Itu beda dengan mushaf Madinah yang sering kita kenal. Nah, kemudian selanjutnya ini secara jumlah ayat di Quran yang kita ketahui kan, yang mana Quran pojokan. Yeah. Nah, kalau di mushaf Pakistan itu ada yang 18 baris, 17 baris setiap halamannya. Berarti nggak nentu kayak yang mushaf sebelumnya itu ya, yang pasti 13 baris. Sedangkan ini ya tergantung yang mencetaknya itu. Intinya percetakan Pakistan itu jumlah barisnya berbeda-beda. Gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait sejarah Al-Quran di Pakistan. Jadi teman-teman di sini bahwasanya sejarah percetakan Al-Quran di Asia Afrika, yang pertama di Mesir, kedua di India, yang ketiga yaitu di Pakistan. Nah, untuk yang pertama di bagian Mesir itu kita ketahui yang pertama percetakan yang pertama kali berdiri yaitu percetakan Mulak, yang kedua percetakan Al-Shartibi dan percetakan Al-Bab Al-Halabi. Nah, terus yang kedua yaitu di India, di situ percetakannya, cetakan Al-Qur'annya itu hampir sama dengan cetakan Al-Qur'an di Mesir, yaitu menggunakan khat naskhi, dan yang di Pakistan juga sama menggunakan khat naskhi, tetapi ada sedikit perbedaan. Yang di Mesir dan India itu sudah pasti satu halaman itu ada 13 baris, sedangkan di percetakan Pakistan itu tidak menentu baris-barisnya, tergantung pencetaknya tersebut. Nah, jadi sekian dari penjelasan dari Mas Dani dan penjelasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.